Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai materi teori produksi yang beranggotakan Darudiah Mitasari dari NIM 195221025, kemudian rekan saya Berlian Tirsa Oktaviana dari NIM 195221029, kemudian yang terakhir adalah rekan saya yang bernama Agung Setiawan dari NIM 195221041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai teori produksi dalam ekonomi konvensional. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu pengertian dari produksi? Jadi produksi itu adalah suatu proses di mana barang dan jasa yang disebut sebagai input itu diproses menjadi barang dan jasa yang disebut sebagai output atau suatu produk. Nah, dalam ekonomi konvensional ini pelaku produsen harus lebih mementingkan pada keuntungan dan juga memaksimalkan efisiensi produksi. Kemudian dalam kegiatan produksi ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah apa yang diproduksi dan juga berapa banyak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana barang harus diproduksi, dan yang ketiga adalah siapa pelaku produksi, dan yang terakhir adalah untuk siapa barang diproduksi. Dalam hal ini berbeda dengan teori produksi dalam ekonomi Islam. Jika dalam ekonomi Islam, seluruh kegiatan produksi ini selain mementingkan suatu keuntungan, tetapi juga mementingkan pada kemaslahatan masyarakat atau umat. Jadi lebih besar diprioritaskan pada keuntungan akhirat. Dalam ekonomi perspektif Islam ini terdapat beberapa tujuan produksi. Yang pertama adalah merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Kemudian ada merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, tidak mengandalkan orang lain dan sebagainya. Namun pada dasarnya dalam ekonomi Islam ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya prinsip produksi. Dalam ekonomi Islam ini ada beberapa prinsip produksi. Yang pertama adalah dalam memproduksi itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kemudian yang ketiga adalah harus memperhatikan pada keadilan sosial seperti zakat, sedekah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengelola sumber daya alam secara optimal dan tidak boleh berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah distribusi keuntungan itu harus adil antara pengelola dan buruh dan juga sebagainya. Kemudian selanjutnya adanya faktor produksi. Dalam hal ini ada 3 faktor produksi. Yang pertama adalah faktor tanah atau alam, kemudian yang kedua adalah adanya faktor tenaga kerja, dan yang terakhir adalah faktor modal. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tirsa dan juga Saudara Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlian Tirsa Oktaviana, saya dari kelas AKS 3A dengan NIM 195221029. Di sini saya akan menjelaskan faktor produksi dan analisis biaya. Yang keempat adalah faktor produksi. Faktor produksi di sini terdiri dari 3 macam, yakni tanah, tenaga kerja, dan modal. Kenapa disebut faktor produksi? Karena produksi tidak akan berlangsung ketika 3 faktor ini tidak tercukupi. Yang keempat adalah analisis biaya. Analisis biaya adalah analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan yang akan berpengaruh pada laba perusahaan. Menganalisis biaya terdapat 3 macam, yakni yang pertama adalah biaya tetap seperti gaji pegawai dan sewa bangunan. Yang kedua adalah biaya tidak tetap seperti pengadaan bahan ataupun biaya transport. Yang ketiga adalah biaya total, yakni yang merangkap biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selanjutnya adalah konsep produksi. Konsep produksi yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah bahan untuk pembuatan produk. Yang kedua adalah proses perencanaan produk, yaitu gunanya untuk mengidentifikasi peluang dan memprioritaskan proyek serta untuk evaluasi peluang produk baru. Yang ketiga adalah karakteristik produk. Karakteristik produk
Yang diperlukan adalah produk yang unggul dan unik dan berorientasi pasar. Dan selanjutnya adalah kemasan yaitu untuk atau sebagai identitas suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan, NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi, terus skala ekonomi dan tinjauan penentu kekayaan suatu negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi. Efisiensi produksi diindikasikan dengan biaya yang lebih rendah untuk jumlah output dan tingkat mutu tertentu. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi syarat. Salah satunya dari kriteria ini. Yang pertama itu minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Yang kedua, maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Yang ketiga, implikasi lain yaitu dengan cara skala ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala ekonomi. Skala ekonomi merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Semakin besar perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Jenis-jenis skala ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, skala ekonomi internal. Suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomi internal apabila perusahaan itu mampu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan outputnya. Dengan produksi massal, biaya produksi per unit dapat ditekan sehingga menjadi lebih rendah. Kan kalau perusahaan besar itu kalau menerima produksi massal itu dalam hal pembelian bahan baku pasti kan membeli banyak dapat bonus dong, dapat diskon. Nah itu dapat menekankan biaya produksi yang lebih rendah. Yang kedua itu jenisnya skala ekonomi eksternal, yaitu suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Seiring dengan berkembangnya lingkup industri, maka akan disertai dengan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang lebih baik. Perkembangan industri juga memicu perkembangannya infrastruktur dan jaringan komunikasi di wilayah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber skala ekonomi internal. Sumbernya itu yang pertama tuh diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Yang tadi saya katakan di slide sebelumnya itu diskon harga mengurangi biaya bahan baku per unit. Itu juga berlaku untuk berbagai input lainnya seperti iklan dan peralatan kantor. Sumber yang kedua yaitu penyebaran biaya input modal yang mahal ke sejumlah besar output. Contohnya itu misal biaya mesin per unit output akan lebih murah ketika perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Sumber yang ketiga yaitu spesialisasi tenaga kerja. Perusahaan membagi proses yang kompleks menjadi beberapa tugas yang spesifik. Itu akan memudahkan pekerja lebih produktif. Selanjutnya, sumber skala ekonomi eksternal. Sumbernya itu yang pertama ada aglomerasi. Aglomerasi itu berbagai perusahaan mengelompokkan dan mendirikan fasilitas produksi di wilayah tertentu. Contohnya itu saya ambil dari bisnis di Silicon Valley. Itu jika pemerintah membangun jaringan transportasi di wilayah tersebut, semua perusahaan akan menikmati penurunan biaya logistik karena fasilitas transportasinya itu sudah memadai. Begitu juga beberapa pemasok komponen atau bisnis pendukung mungkin merelokasikan operasi mereka dekat dengan wilayah tersebut. Itu tentu saja menghemat biayanya. Yang kedua, sumber kedua, keringanan pajak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa di-list di grup Telegram. Apabila ada perkataan yang salah atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.